melahirkan, kemudian menikah. Intinya adalah anak di luar pernikahan ketika orang tuanya menikah, maka anak itu harus tetap terima. Dengan kata lain bahwa pernikahan bukan hanya bicara tentang suami dan istri, tapi pernikahan juga bicara tentang kepengikatan atau pertalian yang menyatukan kedua belah pihak keluarga. Begitu ya. Apakah bisa menjawab itu, Brother Bidini? Bisa kira-kira? Iya, iya. Terima kasih dokter. Ya, baiklah. Oke, kita break dulu. Setelah itu nanti kita masuk lagi ya. Mohon recordnya di-pause dulu. Iya, siap dokter. Ya, ini sekarang kita berhubungan dengan keluarga ya. Pernikahan berhubungan dengan keluarga. Mari kita lihat bersama teks dalam ulangan 22 ayat yang ke-15 ya. Dan bisa bacakan mungkin? Silakan. Halo. Ulangan 22 ayat 13 hingga 19 kah dokter? 15 sampai 16. Ulangan 22, 15 Sampai 16. 16. Silakan. Maka Maka ya, haruslah, iya ya, saya bacakan dokter. maka Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ayat yang ke-16. Dan ayah, jika aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. ya. Jadi bagian kedua, sehubungan dengan kesucian pernikahan itu bukan hanya seperti di ayat 13-14 berhubungan dengan suami istri, tapi yang kedua juga berhubungan dengan keluarga ya. Kalau kita perhatikan dua hal yang dilakukan oleh ayah terhadap putrinya di ayat 13-14, pertama memperlihatkan tanda-tanda keperawanan dan kedua berkata kepada tua-tua atau berargumentasi untuk membela keperawanan putrinya ya. Nah, ayat 15 itu memperlihatkan dalam naskah Yunani menggunakan kata uhosiu. Uhosiu ya. Itu bentuk konjungtif hipil perfect orang ketiga plural ya dari akar kata yaksa yang berarti go or come out, pergi atau keluar, menyatakan sesuatu ya. Nah, karena istilah uhosiu ini mengambil bentuk hipil imperfect, hipil perfect ya, maka lebih baik diterjemahkan menyebabkan atau menyatakan
memperlihatkan yang dilakukan oleh ayah. Jadi jamak di situ menunjukkan penyebab sehingga sang ayah menyatakan atau memperlihatkan keperawanan putrinya ya. Nah, istilah yatsa dalam bentuk kel itu dapat diartikan keluar atau pergi keluar atau berjalan terus ya. Nah, Merrill menjelaskan istilah yatsa itu dalam Timur Dekat kuno sebagai kata kerja yang dapat diterangkan dalam berbagai dialek seperti Akkadian, Ugaritik, Aramaik, Etiopik, Syriak dengan definisi yang hampir sama ya, atau mirip dengan Ibrani. Nah, kata yatsa tadi, ya, yatsa tercatat 1068 kali dalam Perjanjian Lama digunakan yang mayoritas makna literalnya itu mayoritas bermakna literal ya. Fisiknya itu berarti datang untuk pergi ke beberapa lokasi. Terus penggunaan arti secara teologis, yatsa itu mengacu pada keluarnya Israel dari Mesir atau Exodus ya. Satu pemulihan dari Babilonia dan pembuangan ya. Kemudian yatsa juga menggambarkan orang jahat yang pergi dari satu dosa ke dosa yang lain ya. Dosa ke dosa yang lain. Yatsa juga digunakan dalam arti teologis, biasanya itu dalam bentuk stem hipil ya, untuk kitab Keluaran, dan pemulihan adalah tindakan yang lebih manusia yang ditanggungkan pada inisiatif Allah itu sendiri. Jadi yatsa itu bisa bermakna dibawa keluar atau dipimpin keluar ya. Nah, kalau kita cek Keluaran 3 ayat 10 itu membawa umatku keluar dari Mesir. Nah, itu yatsa ya. Jadi umat Allah ditebus, di mana Tuhan membawa keluar umatnya dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang penuh kuasa ya. Ulangan 26 ayat 8. Nah, padanan yatsa itu kan hosi, ya, kata hosi yang bermana pembebasan ya. Nah, kalau dikoneksikan atau dihubungkan dengan kitab Keluaran, bermakna dibebaskan dari perbudakan berabad-abad. Satu tindakan penebusan bukan hanya tindakan yang membawa Israel kepada keberadaan dalam tempat yang baru, tapi Israel sebagai putra Allah dibebaskan dari tangan-tangan yang kejam, supaya Israel dapat menikmati kebebasan karena kehambaannya kepada Yahweh atau pengabdiannya kepada Tuhan Allah ya. Nah, kata kerja ulangan untuk penebusan itu dipergunakan kata PHD ya. Di dalam sejajaran sinonim dengan hosi, membawa keluar dari tanah perbudakan. Jadi kalau kita cek ulangan yatsa dalam ulangan 22 ayat 15-19, maka selain yatsa, kata yang kedua yang perlu dipelajari juga itu wa amar. Secara khusus dalam ayat 16 ya, yang artinya berargumentasi. Memberi keterangan bahwa wa amar itu dari akar kata amar, artinya say, mengucapkan atau mengatakan. Padanan kata amar itu omer, berpidato. Emer, kata, atau imra, artinya kata. Janji, ma'ar, ma'amar, artinya perintah ya. Nah, amar itu dipakai dalam konteks, istilah amar itu dipakai dalam konteks Timur Dekat kuno
Dalam bahasa Aramaik, amar itu bisa berarti perkataan, pikiran, perintah. Dalam Etiopik artinya petunjuk. Dalam Ugartik diterjemahkan melihat ya. Jadi amar melihat, kalau kita cek dalam Mazmur 71 ayat 10 itu ki amru op oibai li ki oya bali, sebab musuh-musuhku memandang aku. Kalau dalam konteks New International Version, musuh-musuhku berbicara melawan aku. Jadi amar dipergunakan dalam konteks Timur Dekat kuno. Dalam PL, amar digunakan lebih dari 5.000 kali ya dalam Alkitab Ibrani. Kata kerja amar dipakai untuk berkomunikasi atau merefleksikan ya. Menjelaskan Allah berbicara kepada manusia, manusia kepada sesamanya, dan manusia kepada Allah. Allah adalah pribadi yang dapat mengetahui sesuatu yang ada dalam hati manusia tanpa menggunakan komunikasi secara verbal ya. Nah, amar dalam bahasa emitik umumnya berarti bersinar ya, bersinar. Jadi kata amar dalam bentuk kata kerjanya dari seluruh hal yang bisa kita lihat dari perjanjian lama dalam teks mula-mula maupun yang akhir secara literal tidak dibatasi pada jenis maupun bentuk kasus ya. Jadi baik dalam Ibrani maupun Aramaik dari PL, kata amar ditemukan secara khusus itu dalam bentuk kel. Amar selalu menunjuk pada pernyataan yang masuk akal, yang bisa didengar atau dipahami orang lainnya. Jadi amar selalu muncul pada hubungan dengan subjek-subjek atau benda-benda ya. Amar cukup sering mengambil objek akusatif yang menunjuk objek langsung dari kata kerja atau pribadi suatu tujuan ya. Objek dari amar itu bukan hanya akusatif ya, tapi juga kata depan l atau le yang berarti ke, al yang berarti atas. Bentuk kel dari amar itu memperkenalkan daya cipta dari Allah. Kalau kita cek dalam Kejadian pasal 1, jadilah, maksudnya Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu pakai kata amar ya. Ya, banyak sekali kata amar ini diperlihatkan dalam perjanjian lama ya. Amar juga merupakan perintah langsung seperti kepada Yeremia. Amar memperlihatkan hikmat dan kuasa yang diberikan kepada manusia terutama raja-raja. Amar dalam bentuk kel diartikan sebagai perintah. Misalnya perintah raja untuk mencari seorang yang dapat memainkan musik 1 Samuel 16 ayat 16. Perintah raja untuk membuat peti dan diletakkan di dalam bait Allah 2 Tawarik 24 ayat 8. Perintah membawa ratu menghadapi raja Ester 1 ayat 17. Perintah raja untuk Haman Ester 9 ayat 14. Perintah untuk menutup pintu gerbang pada hari Sabat Nehemia 13 ayat 19 itu mempergunakan kata amar ya. Kata amar dalam bentuk kel diartikan sebagai janji. Tuhan berjanji untuk memperhatikan Sarah. Sebenarnya, kata amar. Amar menunjuk sebagai peribahasa dan simbol yang dibuktikan melalui beberapa contoh ya. Misalnya juga laporan Raja Yeriko bahwa ada pengintai Israel yang melihat negeri. Itu pakai kata amar ya.
Jadi istilah amar ini digunakan dalam konteks Timur Dekat kuno, Perjanjian Lama, Septuaginta, Naskah Qumran maupun Perjanjian Baru ya. Amar bisa berarti suara, berkata atau menyatakan. Dalam kasus Ulangan 22 ayat 15-19, kasus perempuan yang dituduh tidak perawan sebelum persetubuhan dengan suaminya, menjadikan ayah daripada putri itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan putrinya ya, dan berargumentasi atau berkata-kata amar ya, menggunakan kata amar untuk membela keperawanan. Jadi melalui ayat 15 sampai 16 diketahui bahwa pernikahan berhubungan erat dengan keluarga. Keluarga dalam artian relatif ya, yang menyangkut orang tua yakni mertua bagi suami, bukan berhubungan dengan anak ya. Dalam bahasa Inggris disebut relatif. Nah, setelah suami menuduh bahwa istrinya tidak perawan lagi, yang terjadi sebelum menikah, maka pihak keluarga mempelai perempuan harus melindungi putrinya ya. Nah, tuduhan ketidakperawanan dapat merusak nama baik mempelai perempuan, orang tua perempuannya. Demikian pula keluarganya. Jadi saat tuduhan dilontarkan, tanggung jawab yang sah untuk membela perempuan muda itu terletak pada orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab karena telah memberikan anak perempuannya kepada pria untuk dinikahi. Nah, melalui tindakan tersebut berarti mereka memandang anak perempuan layak atau patut untuk dinikahi. Nah, orang tua yang memberikan putrinya kepada laki-laki untuk dinikahi itu dalam konteks bangsa Israel menunjukkan bahwa anaknya layak untuk dinikahi dengan bukti masih perawan. Nah, ketika ada tuduhan, maka orang tua berperan untuk memberikan pembelaan terhadap anaknya guna melindungi dari tuduhan ketidakperawanan. Nah, ketidakperawanan anak itu perlu dipamerkan. Dalam perjanjian lama itu perlu dipamerkan ya. Nanti pamerkannya bagaimana nanti kita lihat ya. Dipamerkan sebagai bukti masih perawan. Nah, kemungkinan menurut Ralph ada kasus di seluruh daerah di mana wanita-wanita menikah pada usia 10, 12 atau 14 tahun yang sering terjadi di timur ya. Ditemukan 2 sampai 3 anak sebelum mereka berusia 14 tahun sudah menikah. Ya. Nah, itu sebabnya perlu dipamerkan tanda keperawanan. Jadi pembuktian kesucian pernikahan dalam argumentasi merupakan bentuk mengingat ada banyak wanita muda Israel yang tidak perawan lagi. Kan? Orang tua perlu berbicara bahwa anaknya masih perawan. Nah, apakah ketidakperawanan dikarenakan telah bersuami atau sebab-sebab lain? Itu perlu dijelaskan oleh ayahnya, orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana cara penjelasan atau argumentasinya? Itu ditangani di pintu gerbang kota. Satu tempat yang biasa untuk mengadakan pembuktian. Orang tua membela mengenai tanda-tanda keperawanan itu masih ada pada putrinya. Tanda-tanda keperawanan itu dibuktikan sebagai tanggung jawab orang tua terhadap putrinya yang mampu menjaga memelihara putrinya dari ketidakperawanan. Ya. Ayat 15 ada tuduhan-tuduhan diberikan, tanggung jawab yang sah untuk melindungi putrinya. Ya. Orang tua bertanggung jawab karena telah memberikan putrinya dan menyatakan layak untuk dinikahi pria, ya, karena masih perawan. Nah, orang tua membawa kasus itu kepada tua-tua di kota ya, kepada mereka dinyatakan itu terjadi karena ada tuntutan dari suami atau menantunya. Ya. Jadi orang tua memang diwajibkan untuk menyatakan pembelaan ya, terhadap anaknya karena tuduhan palsu. Nah itu kasus digelar ya, dibuka di gerbang kota.
sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Jadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap putrinya adalah orang tua yang melindungi putrinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar karena putrinya digugat telah direnggut keperawanannya sebelum malam pertama dengan suami. Nah, mengapa ayah dan ibu mempelai perempuan harus melibatkan tua-tua kota di pintu gerbang? Ini menarik ya, karena memang itulah cara pada masa itu untuk menunjukkan anaknya masih perawan. Karena keperawanan itu bukan hanya bicara tentang identitas perempuan, tapi juga menyangkut kehormatan orang tua. Orang tua harus melakukan pembelaan, itu biasa normal bahkan wajib ya, pada tua-tua kota di pintu gerbang. Jadi sifat pengaduan itu sebenarnya apa? Lebih kepada pembelaan para tua, pembelaan orang tua ke para tua-tua tokoh-tokoh, menyampaikan argumentasi yang terjadi di meja pengadilan di pintu gerbang kota ya. Ayah mempelai perempuan berkata bahwa tuduhan mempelai laki-laki itu didorong oleh kebencian. Selanjutnya, berhubungan dengan masyarakat. Jadi bukan hanya berhubungan dengan suami istri, kalau kita bicara tentang konsep pernikahan, kesucian itu, tapi juga berhubungan dengan keluarga dan yang terakhir berhubungan dengan masyarakat. Ayat 17 sampai 19 saya bacakan begini ya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anaknya. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anak itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia. Ayat 19, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Jadi pada bagian yang ketiga terkait dengan kesucian pernikahan, maka itu menyangkut masyarakat. 4 hal yang dilakukan terkait dengan masyarakat. Pertama, masyarakat membentangkan kain di depan para tua-tua kota. Kedua, tua-tua kota itu menghajar, menghukum laki-laki atau suami. Ketiga, laki-laki suami itu didenda. Yang keempat, ayah gadis perempuan yang telah dinikahi itu diberi 100 sikal perak. Nah, pada ayat yang ke-17 dijelaskan adanya pembentangan kain yang dilakukan oleh masyarakat loh. Nah, kata pembentangan itu menggunakan istilah uparsu dari kata paras ya, yang artinya merentang atau membentangkan. Jadi mereka membentangkan gitu. Mengibarkan bisa juga begitu ya. Nah, kata akar kata paras, paras itu 69 kali dalam kata kerja perjanjian lama, dalam bentuknya 57 kali, nipal 1 kali, piel 11 kali. Artinya sama ya, membentangkan atau menghamburkan. Nah, dalam perjanjian lama kata paras itu dibedakan dengan objek langsung yang mengikutnya berkali-kali ya. Paras bisa juga diartikan jaring yang dibentangkan Allah terhadap orang-orang yang murtad ya. Objek lain dari paras itu kanab yang dipergunakan dalam pujian berarti menyerempet bahaya. Dalam bentuk jamak disebut sayap, sayap dari burung-burung ya. Jadi kata paras yang dilihat dalam ulangan 22 17 sampai 19 itu ya, ada lagi yang mengikutinya yaitu kata
Wiyisseru. Ayat 18 itu ya. Wiyisseru itu artinya disiplin, menghukum, menegur. Wiyisseru, menghukum, menghajar secara intensif atau sungguh-sungguh ya. Kalau kita perhatikan Hosea 7 ayat 15, ada kombinasi kata yang mana Yahweh memimpin Israel dalam perang untuk memberikan kemenangan ya. Wiyisseru. Selain kata wiyisseru ada lagi kata ansu dari akar kata anas ya, yang berarti denda, 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 denda yang diberikan orang tua kepada laki suami kepada orang tua putri. Anas dalam Amsal 22 ayat 3 paralel dengan pasal 27 ayat 17 ya, yang berlawanan dengan peringatan dan persepsi orang yang berhati-hati. Jadi menurut Ulangan 22 ayat 13 sampai 19 itu, suami terbukti bersalah karena tuduhan terhadap istrinya berzina. Itu tidak benar ya. Itu sebabnya suami harus membayar 2 kali lipat harga mahar atau mas kawin. Namun hal lainnya tidak boleh dilupakan bahwa merupakan hak resmi suami untuk mengharapkan istrinya dalam keadaan perawan ya, dalam pernikahan itu ideal. Ada kata lagi yaitu wenatnu dari akar kata Nathan yang berarti gift ya. Nathan memberikan ya. Nah, melalui Ulangan 22 ayat 17 sampai 19 diketahui bahwa pernikahan berhubungan dengan masyarakat secara khusus pada ayat 17 dinyatakan mengenai keperawanan atau kesucian perempuan. Jadi menjadi penting sekali bahwa seorang gadis Israel yang mempertahankan perawanannya hingga menikah ya, di mana sebagian besar tanggung jawab itu ada di tangan orang tua. Itu jelas dalam ayat 15 ya. Orang tua di Israel memiliki tanggung jawab untuk melindungi putrinya terhadap hubungan seksual sebelum menikah. Jadi berkaitan dengan hubungan seksual, orang tua harus mengajarkan apa? Prinsip-prinsip kemurnian Allah terhadap anak-anaknya. Menuntun anak-anak pada keyakinan hidup yang saleh, yang suci, khususnya hubungan seksual. Kenapa? Karena konsep perjanjian lama itu pernikahan itu suci. Jelas ya. Ulangan 20 ayat Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18, Imamat 18 ayat 6 sampai 26, Ulangan 22 ayat 13 sampai 30. Nah, pembuktian kesucian pernikahan dalam kitab Ulangan itu kalau kita perhatikan ayat 17 merupakan aturan ketetapan yang bersifat absolut. Jadi kekudusan itu definit, ketat sekali. Satu undang-undang yang menjadi kebiasaan. Nah, Allah membimbing Musa untuk memasukkan undang-undang ketertiban umum yang sudah berlaku guna melengkapi peraturan yang sudah dicatat ya, di tanah perjanjian. Nah, peraturan-peraturan menyatakan suatu perkara khususnya dalam hal berhubungan dengan keperawanan. Hakim akan mengadili perkara kesucian ini
guna menertibkan hidup bangsa Israel. Itu intinya sebenarnya. Jadi ketetapan atau aturan itu berhubungan dengan isi hati Allah sendiri ya. Allah menginginkan untuk umatnya melakukan ketetapan, khususnya dalam kesucian pernikahan. Jadi pembuktian keperawanan yang dinyatakan oleh orang tua perempuan yang telah menikah itu menjadi perhatian hakim di pintu gerbang ya, di kota ya. Nah, terutama Allah sendiri demi ketertiban hidup bangsa Israel sebenarnya. Jadi pada ayat 17 dijelaskan setelah orang tua mempelai menyatakan putrinya dituduh melakukan perbuatan kurang senonoh, maka bercak-bercak yang ada pada kain itu dibentangkan di depan kedua tua. Jadi apa namanya lapis maaf ya kain pelapis mereka melakukan hubungan suami istri, bercak-bercaknya itu dibawa kepada tua-tua sebagai pembuktian bahwa putrinya masih perawan. Kain atau spray yang ada bercak-bercak darah itu dari ranjang pernikahan itu digunakan sebagai bukti yang memadai bahwa sang suami yang menganggap istrinya tidak perawan lagi itu salah. Jadi bercak-bercak darah pada kain itu atau spray bukti kuat bahwa sebelum menikah mempelai perempuan itu benar-benar perawan. Walaupun dalam konteks zaman sekarang ini tidak terlalu relevan ya. Nah, orang tua harus bertanggung jawab untuk menyimpan bukti tersebut, kain bekas bercak-bercak itu ya, untuk mengamankan putrinya terhadap fitnahan suaminya yang jahat. Jadi kain spray yang merupakan yang ada bercak darahnya itu setelah malam pertama itu ya, biasanya itu juga digunakan umum itu ya oleh orang Badui dan orang-orang Islam rendahan di Mesir di Syria ya, untuk pembuktian perawanan ya. Jadi orang tua harus membuktikan ketidakbenaran tuduhan menantu prianya untuk menguatkan keperawanan putrinya kepada tua-tua yang duduk di gerbang kota ya, di mana gelar perkara itu dilakukan. Kain yang terkena darah atau bernoda atau bercak-bercak persetubuhan itu menjadi bukti yang kuat. Nah, metode yang dilakukan itu membentangkan kain spray itu cara yang agak kasar ya. Semestinya tidak perlu dilakukan, tapi karena akibat suaminya yang kurang ajar, berperilaku ganjil, berniat jahat, maka tidak ada cara lain, itu harus digunakan. Pemakaian argumentasi perilaku yang kasar yang dilakukan oleh ayah perempuan tersebut memang satu-satunya cara yang tidak bisa dihindari karena niat busuk daripada suami atau menantu laki-laki yang menceraikan istrinya. Ya, ada yang menolak bercak-bercak darah pada kain, itu bukan sebagai bukti satu-satunya perawanan, tapi dalam konteks di masa lalu itu yang digunakan. Jadi spray adalah merupakan saksi bisu bahwa keperawanan itu telah direnggut oleh suaminya sendiri bukan pria yang lain. Ya, jadi eh, bagaimana jika terjadi kecelakaan sehingga selaput darat sobek? Tentu bercak darah tidak kelihatan ya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Jopis bisa karena sepak bola, menunggang kuda, naik sepeda, itu bisa tersobek untuk konteks ketinggian.
Jadi bercak-bercak pada kain atau spray bukanlah bukti satu-satunya ketidakperawanan. Jika melihat konteks kekinian ya, walaupun dalam perjanjian lama itu merupakan cara yang jitu untuk membuktikan putri yang diserahkan kepada laki-laki itu masih dalam keadaan perawan. Nah, ayat 18 dijelaskan adanya penghajaran terhadap suami yang jahat karena tuduhan yang tidak terbukti. Kalau menurut Manley dan Harrison, hukuman pengajaran menurut Talmud itu meliputi 40 pukulan kurang satu. Tujuannya apa? Menyatakan penderaan yang beruntun, penghukuman yang keras, cambukan. Bahkan dikatakan ada dua penghukuman-hukuman badaniah dan hukuman finansial ya. Jadi suaminya harus dihukum, badaniah seperti mendera atau mencambuk, kemudian hukuman finansial 100 shikal perak diserahkan kepada ayah sebagai kompensasi pencemaran nama baik keluarga ya, yaitu fitnahan. Jadi penghajaran itu menunjukkan yang ditujukan kepada anak mantu betapa pentingnya nama baik seseorang. Dalam hal ini secara khusus perempuan yang menjadi istrinya. Iya. Suami yang jahat harus dihukum secara lahiriah dan suami yang menghancurkan reputasi istri itu juga didenda, dilarang menceraikan istri. Itu konsekuensi yang harus diterima ya. Nah, penghukuman bagi suami karena tuduhan tidak terbukti itu ditunjukkan dalam bentuk fisik, kerugian finansial dan tidak boleh menceraikan istri ya. Tujuannya apa? Supaya suami tidak berlaku jahat lagi terhadap istrinya. Karena suaminya itu menuduh tanpa bukti. Jadi jelas bahwa posisi suami dalam teks Ulangan 22 ayat 13 sampai 19 menunjukkan kehilangan hak untuk memiliki istri yang kedua. Itu posisi suami ya, sedangkan posisi wanita menjadi kuat, tidak dapat diceraikan oleh istri. Baik. Ya, kesucian pernikahan menurut Ulangan 22 ayat 13 sampai 19 itu satu komitmen ya, atau perilaku yang kudus untuk hidup bersama sebagai suami istri yang melibatkan hubungan seks bahkan seluruh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, melalui komposisi ulangan dapat dipastikan bahwa kitab ulangan ditulis oleh Musa sekitar 1400 sebelum Masehi ya. Dengan latar belakang karena bangsa Israel tidak setia kepada Allah dan kurangnya kesiapan total hidup untuk memasuki tanah Kanaan atau perjanjian. Sementara tujuan ditulisnya kitab ulangan dititik beratkan pada pentingnya bangsa Israel untuk setia kepada perjanjian Allah sekaligus mempersiapkan umatnya untuk menduduki tanah perjanjian. Nah, posisi ulangan 22 ayat 13-14 itu berkaitan erat dengan perintah-perintah sebenarnya. Perintah-perintah yang spesifik yang menyangkut hukuman sosial yang berhubungan dengan pernikahan
khususnya mengenai tuduhan yang tidak benar dari suami terhadap istrinya. Jadi kitab Ulangan ini sebenarnya berisi himbauan bangsa Israel, khususnya generasi baru agar taat pada Allah itu. Ciri-ciri khas kitab Ulangan, pertama, angkatan Israel yang baru akan memasuki Kanaan. Kedua, merupakan kitab hukum kedua ya, yang merangkum sabda Tuhan yang dapat pada keempat kitab sebelumnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangannya. Ketiga, adanya berbagai kenangan yang dinyatakan dalam pilihan-pilihan komponen yang melandasi ajaran asasi kitab Ulangannya. Nah, komponennya itu didasarkan pada fakta asasi, kebenaran asasi, tuntunan asasi, jaminan asasi, perbedaan asasi, dan pilihan asasi. Nah, komponen tersebut diketahui bahwa kitab Ulangan syarat dengan ujangan atau nasihatnya, ajaran-ajaran yang menjadi landasan hidup bagi bangsa Israel. Melalui tafsiran gramatikal, kontekstual, historikal, dan teologikal itu ya, dan literal terhadap Ulangan 22 ayat 13-19, jelas sekali adanya aturan bila seorang suami melakukan tuduhan yang tidak benar terhadap istrinya, suami tersebut menuduh istrinya tidak perawan lagi, tuduhan tidak benar, suami tersebut menerima segala akibatnya. Nah, ini ingin menekankan apa? Tuntutan moral dan kesucian seksual sangat ditekankan. Jadi suami dan istri dalam pernikahan harus setia dan mengasihi. Kasih dan kesetiaan yang ada pada suami dan istri menjadi dasar untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan. Jadi seolah-olah begini, kalau sang suami dan istri dalam pernikahan kelihatan dengan mata, tidak bisa mewujudkan kasih dan kesetiaan, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan, itu sangat sulit. Dasar pernikahan yang dibangun karena kasih dan kesetiaan itu juga menjadi penggambaran umat Allah mengasihi dan setia kepada Yahweh. Nah, ciri kesucian pernikahan, pertama berhubungan dengan suami istri, kedua berhubungan dengan keluarga, ketiga berhubungan dengan masyarakat. Nah, ketiga ciri itu kalau direlevansikan ke masa kini, dia terimplementasi dalam 6 hal ya. Yang pertama itu meyakinkan pasangan suami dan istri. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu bicara tentang saling mengasihi. Yang ketiga bicara tentang saling menjaga nama baik. Yang ketiga berbicara tentang keluarga yang bersedia membuktikan kesucian pernikahan. Yang keenam, pembuktian kesucian pernikahan itu dilakukan. Nah, ada upaya untuk mempertahankan kesucian pernikahan menurut Ulangan 2 ayat 13 sampai 19 dalam bentuk perbaikan-perbaikan. Misalnya perbaikan untuk meyakinkan pasangan suami istri, itu caranya gimana? Ya pakai cincin lah. Yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan suami istri. Baik terkait dengan keinginan fisiknya, plus minus tentang penghasilan keuangan, tingkat pendidikan maupun latar belakang sosial keluarga ya. Jadi cara memperbaiki untuk meyakinkan pasangan suami istri, mengenakan cincin pernikahan dan menerima kekurangan pasangan suami istri, baik terkait fisik, keuangan, pendidikan maupun latar belakang keluarga. Itu penting sekali. Istri paling menjadi terluka dan sangat sakit
ketika dirinya dibandingkan dengan orang lain dan tidak diterima utuh. Nah, perbaikan untuk saling mengasihi bagaimana? Tetap setia pada pasangan, sekalipun dalam kesulitan. Jadi pernikahan itu memang salah satu ujiannya itu adalah ujian mengasihi. Maka tetap setia dalam sehat dan sakit, kurang dan limpah, terpuruk dan terhormat. Jadi bukan hanya setia sekalipun dalam kesulitan, tapi juga saling mendengarkan saat berkomunikasi. Nah, pria, suami, terkadang yang menjadi permasalahan adalah ego ya. Kita para suami ini harus belajar mendengar keluhan isi hati istri sebagai pasangan yang sudah mengambil keputusan untuk berkomitmen bersama dengan. Yang ketiga, mengingat dan memberikan hadiah saat suami atau istri berulang tahun. Oh, ini penting ya. Berikan surprise sebagai tanda penghormatan. Mungkin tidak di ulang tahun kalau nggak ada duit, di waktu-waktu berikutnya lah ya. Terus apalagi bekerja sama membangun rumah tangga yang harmonis. Upaya itu tidak hanya dilakukan sepihak, tapi kedua pihak ya. Saling berkorban untuk kebutuhan pasangan suami istri. Pengorbanan bagian daripada bukti membahagiakan pasangan dan saling mengasihi dengan tulus. Yang ada menerima pasangan apa adanya, bukan menuntut menjadi seperti yang dimaui oleh salah satu pasangan. Ya, memperbaiki untuk saling mempercayai, gimana caranya agar bisa saling mempercayai? Berkata jujur, sehubungan dengan pendapatan atau masalah apa saja. Tidak perlu pasangan suami atau istri itu menonjolkan pendapatan besar tapi dibawa pulang sedikit. Jadi bicara padanya saja. Terus bicara what is your problem? Apa yang menjadi masalah? Karena kan sudah menjadi suami istri dan apalagi tidak saling mencurigai. Wah, ini bahaya kalau saling mencurigai ya. Cinta itu kan salah satunya percaya. Selalu mendoakan dan menyerahkan hubungan pasangan suami istri kepada Tuhan ya, agar tetap terprotek oleh darah Yesus, dilindungi oleh kuasa supernatural Allah. Selalu berkomitmen mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hebatnya rumah tangga itu bukan karena tidak ada badai dalam pernikahan, tetapi kemampuan mengatasi semua badai. Jadi semakin diterpa oleh badai, semakin kelihatan komitmennya yang kuat untuk tidak shakable, tergoyahkan, tapi unshakable, tidak tergoyahkan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk saling menjaga nama baik? Caranya tidak menyebarkan kekurangan kelemahan pasangan suami istri atau rahasia keluarga. Jadi pasangan itu sudah gagal kalau membuka kekurangan kelemahan. Tidak boleh ya, karena itu sama dengan membuka aib sendiri kepada orang lain. Terus tidak membuka peluang untuk melakukan kemungkinan adanya jalinan intim dengan orang lain. Apakah itu dalam bentuk TTM, teman tapi mesra, bil wanita idaman lain, bil pria idaman lain. Jadi potensi itu ditutup karena itu sangat berbahaya ya, akan merusak mengganggu pernikahan. Kemudian selalu berdoa, beribadah sama-sama, ini sangat penting.
dan selalu melayani bersama-sama. Ya, bagaimana melakukan perbaikan untuk keluarga, bisa membuktikan kesucian pernikahan, bagaimana caranya? Caranya bersedia menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan sehubungan dengan kesucian pernikahan. Ya, kalau ada pertanyaan, keraguan, ketakutan, kecemasan dari salah satu pasangan, wajar disampaikan kepada pasangan, kemudian dijelaskan oleh lawan. Nah, artian suami menjawab istri atau istri menjawab suami. Pasangan tidak menjadikan emosi, tidak menjadi emosi terhadap isu-isu yang menyudutkan kesucian pernikahan. Jadi kalau ada isu-isu dalam pernikahan kita itu jangan membuat tersudut. Tidak ada yang bisa melindungi, menjaga, memelihara pernikahan kita kecuali kita sendiri sebagai suami istri. Jadi isu-isu yang menyudutkan keharmonisan dan kekudusan pernikahan itu perlu di handle, perlu ditangani, ya, perlu ditekan, perlu dihadapi, dan kita harus menjaga keharmonisan pernikahan kita. Pasangan suami istri tidak perlu mengguncingkan seks bebas. Jadi tidak boleh itu mengungkapkan tentang hubungan seks dengan pasangan kita kepada orang lain. Itu sangat tidak baik. Dan tidak boleh bicara tentang seks dengan orang lain, terutama yang lawan jenis, ya, karena itu memancing kemungkinan untuk terjadinya hubungan seks di luar pernikahan. Kemudian perbaikan untuk pembuktian kesucian pernikahan itu bisa dilakukan dengan menjelaskan bahwa pasangan suami istri sebelum menikah adalah orang yang memiliki latar belakang yang takut akan Allah, hidup saleh dan sangat menekankan kesucian hidup dengan lawan jenis. Itu yang pertama, ya, jelaskan itu. Kedua, pasangan suami istri menunjukkan perilaku positif dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya menjelaskan bahwa background saya itu baik, background kamu juga baik sebelum kita menikah. Yang kedua, setelah menikah ada perilaku positif. Sehingga tidak ada peluang atau celah bagi orang lain untuk memberikan tuduhan atas ketidaksucian dalam pernikahan. Artinya segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak pernikahan itu harus ditutup, jangan diberi peluang. Jangan jalan bersama dengan lawan jenis, jangan melakukan aktivitas bersama dengan lawan jenis, jangan melakukan meeting-meeting dan sebagainya dengan lawan jenis. Ya sebaiknya sih ganjil, ya, ya berdua. Kalaupun ada sesuatu yang sangat penting karena hubungan bisnis, ya mungkin di tempat terbuka dan sebagainya agar bisa menutup kemungkinan cerita-cerita negatif yang mengakibatkan keretakan dalam pernikahan. Nah, ada 3 saran terkait dengan kesucian pernikahan. Pertama, mewujudkan keteladanan kesucian pernikahan di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi, keteladanan itu menjadi hal yang sangat penting. Teori sebanyak apapun juga kalau tidak ada keteladanannya percuma. Yang kedua, sharing firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menjadikan teks Alkitab itu sebagai fondasi kekuatan untuk membangun pernikahan yang suci. 3, mewujudkan loyalitas kesucian dalam pernikahan atau komitmen terhadap Allah itu keluarga maupun gerejanya. Ya, saya kira cukup pada malam ini terkait dengan pernikahan itu, ya. Ya, mungkin ada statement 1-2 orang, kita masih ada sekitar 3 menit terkait dengan pernikahan, silakan.
Bagaimana Mr. Michael yang paling senior mungkin di Zoom ini ya, terkait dengan pernikahan? Salam dokter. Ya, Ya, silakan. em, ada satu isu lah. Dua orang ini mau menikah pernikahan kudus di gereja. Tapi kemudian ada laporan kepada majelis gereja bahwa mereka didapati melakukan hal yang tidak pantas sebelum pernikahan itu. Apakah pernikahan mereka itu boleh diteruskan di gereja atau macam mana? Makasih, Pak. Ya, yang penting dia sudah melewati proses konseling pernikahan yang baik, melakukan pengakuan dosa sebelum mereka diteguhkan pernikahannya. Sebab ada dua istilah kan, kalau masih suci perawan katanya diberkati, tapi kalau sudah melakukan hubungan seks dulu sebelum menikah, maka sebaiknya diteguhkan saja. Nah, yang paling penting adalah pria dan wanita itu tidak terikat pada pernikahan sebelumnya. Artinya sebelum mereka berdua bebas, tidak ada yang mengikat suami, calon suami tidak punya istri, calon istri tidak punya suami. Gitu Ya, 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 ya. itu yang paling penting. Oke. Nah, saya melakukan konseling beberapa kali diminta oleh senior pastor. Eh, Kaget juga sih, eh, ada wanita yang saleh, yang takut akan Tuhan, kemudian melayani di gereja, tiba-tiba dalam proses tertentu hamil di luar pernikahan dan datang ke gereja untuk minta diteguhkan. Ya, apa yang kita lakukan? Kita layani dengan baik, kita minta supaya dia mengaku di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, dan kita berdoa agar Tuhan memberikan pengampunan agar eh, calon istri bisa nantinya setelah menikah segera melahirkan karena sudah hamil kan, dan Tuhan juga mengampuni sang suami, diberikan jalan untuk pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Jadi boleh tetap diteguhkan pernikahannya dengan catatan pria tidak terikat pada wanita, dengan kata lain tidak menikah, dan juga wanita tidak terikat pada pria dengan kata lain tidak menikah. Jadi suami istri, pasangan yang akan menikah, pria dan wanita tidak terikat pada pernikahan, tetap bisa dilakukan peneguhan pemberkatan nikah sekalipun mereka sudah melakukan hubungan seks, bahkan itu sudah hamil besar ya, Hmm. tetap bisa dilakukan, tapi perlu pelayanan pastoral yang cepat, pelayanan konseling pernikahan yang cepat, dan juga perlu diingatkan untuk melakukan pengakuan dosa agar mengalami pengampunan dan pemulihan sehingga proses bersalin berjalan dengan baik dan rumah tangga yang dibangun ke depan juga dipulihkan. Nah, itu butuh proses ya. Nah, kalau Ya, ditanya bisa enggak mereka setelah punya anak melayani, nah itu butuh waktu khusus untuk pelayanan penggembalaan supaya orang yang demikian tidak menjadi sandungan dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Terima kasih ya untuk semua teman-teman sahabat. iya. Kita tutup di dalam doa ya, setelah itu kita capture ya. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk sesi yang sudah selesai, studi Alkitab tentang kesucian pernikahan perjanjian lama dan implementasinya di masa kini. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat, berkati senior pastor kami, Pastor Sultan dalam kesehatan, pekerjaan, pelayanan keluarga, dan berbagai hal yang dikerjakan bersama dengan tim yang ada di Malaysia dan teman-teman sahabat yang ada di Indonesia. Memuji Engkau, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, Oke, silakan capture. oke, boleh di on kameranya. Oke, baik, saya hitung dalam kiraan tiga, tiga, dua, satu.
Oke, baik, thank you semua. Terima kasih. Saya Makasih, Pastor. izin lab. God bless. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih ya. Shalom. Berkati Pak Hanas, berkati semua. Semangat selalu dokter. Pak Suryono, apa salah hari ini tidak keluar? Itu mengawali dan mengakhiri dokter Jovis. Saya coba untuk tidak dikeluar, tapi akhirnya nama disebut juga.